wabarakatuh. Saya Novika Farhandina, Taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta semester 6, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Mata kuliah Manajemen Mutu, tugas dari Ibu dosen Yuliati Hotmauli Sipahutar, SPIMM. Ini saya akan menjelaskan tentang kondisi dan regulasi keamanan pangan. Di mana yaitu dapat 4 agenda. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu sistem manajemen keamanan pangan, kondisi industri, dan yang keempat yaitu regulasi keamanan pangan. Keamanan pangan telah menjadi keprihatinan dunia, di mana ratusan juta manusia menderita penyakit menular maupun tidak menular yang dikarenakan karena pangan yang tercemar, yaitu dari FAO atau WHO tahun 1992. Lalu, deklarasi dunia menyebutkan bahwa memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan aman dikonsumsi adalah hak setiap orang. Nah, lalu kita lanjutkan dengan masalah utama keamanan pangan, yaitu cemaran mikroba yang dikarenakan rendahnya kondisi higien dan sanitasi. Lalu yang kedua yaitu cemaran kimia yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang tercemar oleh limbah industri. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan yang terdiri dari formalin, rhodamine B, boraks, dan metanil. Lalu penggunaan BTP atau bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimal yang diizinkan, terdiri dari pengawet dan pemanis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beragam jenis pangan yang beredar, yaitu terdiri dari 4 pangan. Yang pertama, pangan segar, pangan siap saji, pangan olahan, dan pangan jajanan. Pangan segar yaitu terdiri dari pasar swalayan, pasar tradisional, pasar induk, serta penjajah keliling. Lalu ada pangan siap saji yang terdiri dari restoran, kafe, hotel, warung tegal, dan penjajah keliling. Lalu pangan olahan, yaitu MD, ML, SP, PIRT, serta banyak juga yang tidak terdaftar. Yang terakhir yaitu pangan jajanan yang terdiri dari pujasera, pinggir jalan, serta penjajah keliling di sekolah. Nah, tantangan yang kita hadapi yaitu cakupan area pengawasan dan aneka ragam jenis pangan yang sangat luas, serta terbatasnya tenaga pengawas dan penyuluh pangan yang kompeten di pusat serta di daerah. Lalu kurangnya pengetahuan dan kepedulian produsen, terutama industri kecil atau rumah tangga, maupun konsumen terhadap keamanan pangan tersebut. Nah, sistem manajemen keamanan pangan dibangun untuk menghadapi tantangan dan menangani masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. WHO tahun 1996 menyebutkan bahwa pangan yang aman untuk kita semua adalah tanggung jawab bersama. Yang pertama yaitu pemerintah, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, lalu saran bagi industri atau perdagangan, pendidikan bagi konsumen, serta pengumpulan informasi dan penelitian, penyediaan jasa terkait dengan kesehatan. Lalu yang kedua yaitu konsumen, yaitu masyarakat terdidik dan berpengetahuan, konsumen yang selektif dan waspada, cara penanganan pangan yang aman di rumah, serta partisipasi masyarakat dan kelompok konsumen yang aktif. Yang ketiga yaitu industri atau perdagangan. Yang pertama itu cara penanganan yang baik oleh produsen, jaminan mutu dan pengawasan pangan olahan, pengolahan dan teknologi yang tepat, manajer dan pengolahan pangan yang terlatih, serta label informatif dan pendidikan konsumen. Lalu kerangka infrastruktur pengawasan dan regulasi pangan yaitu terdiri dari 5. Yang pertama legislasi pangan, lalu manajemen pengawasan pangan yaitu sistem satu lembaga, sistem multi lembaga, serta sistem terbagi. Yang ketiga yaitu kegiatan inspeksi, yang keempat pelayanan laboratorium, serta yang kelima yaitu informasi, edukasi, dan komunikasi dan pelatihan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dari kerangka infrastruktur pengawasan dan regulasi pangan yang telah saya sebutkan tadi, yang terdiri dari 5 yaitu dari legislasi pangan sampai dengan informasi, edukasi, komunikasi, dan pelatihan. Di mana yang pertama yaitu legislasi pangan yang terdiri dari Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen. Lalu ada peraturan pemerintah yaitu Nomor 69 Tahun 1999 tentang pelabelan dan periklanan pangan, serta Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.
Lalu yang kedua ada manajemen pengawasan pangan, yaitu sistem keamanan pangan yang terpadu di Indonesia. Yang ketiga yaitu kegiatan inspeksi, yaitu inspeksi sarana pengolahan pangan, distributor, peritel, serta ekspor dan impor. Yang keempat yaitu pelayanan laboratorium, yaitu laboratorium PPOMN pusat didukung oleh Laboratorium Balai POM. Serta yang terakhir yaitu informasi, edukasi, serta komunikasi dan pelatihan, yaitu pelatihan District Food Inspector di daerah provinsi atau kabupaten kota, serta penyuluhan keamanan pangan, program bintang, dan kampanye keamanan pangan. Nah, selanjutnya ada yaitu kontrol atau pengawasan, yaitu pengendalian, pemeriksaan, inspeksi sebelum produk diedarkan. Lalu ada juga sesudah produk beredar, yaitu dilakukannya penyelidikan, penyidikan, serta penindakan secara hukum. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan from farm to the table, yaitu produksi prapanen, produksi pasca panen, pengolahan, distribusi dengan sampai dengan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu untuk membantu terjaminnya keamanan pangan di seluruh mata rantai pangan, pemerintah menetapkan pedoman cara yang baik, yaitu good practice, yang terdiri dari cara budidaya yang baik, cara produksi pangan segar yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan yang baik, cara retail pangan yang baik, cara produksi pangan siap saji, serta pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji, hingga sampai dengan konsumen. Nah, dilanjutkan dengan pengawasan, yaitu produksi prapanen, produksi pasca panen, pengolahan, hingga pangan olahan. Pangan olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran, yaitu berdasarkan hasil penilaian keamanan mutu dan gizi pangan olahan. Lalu dikecualikan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, yaitu pangan olahan ibu rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan IRT. Nah, selanjutnya kewenangan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, yaitu menjelaskan tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan pasal 3, yaitu yang pertama disedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, serta yang ketiga yaitu terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan yang memuat tentang keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, lalu label iklan pangan. Yang keempat yaitu pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah Indonesia, serta yang kelima tanggung jawab industri pangan. Yang keenam ketahanan pangan, peran serta masyarakat, serta yang terakhir yaitu pengawasan. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 109 yaitu setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman yang dilakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetika yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang memakan makanan tersebut. Serta pasal 110 yaitu setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pasal 111. Yang pertama, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan. Lalu yang kedua yaitu makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan,
berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pastinya. Nah, yang keempat yaitu pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara benar dan akurat. Lalu yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelabelan pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta yang terakhir yaitu yang kelima, makanan dan minuman yang tidak memenuhi kebutuhan standar persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredarannya, serta dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pastinya. Lalu dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan yang memuat keamanan pangan, sanitasi, BTP atau bahan tambahan pangan, produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan, lalu jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, pangan tercemar serta mutu dan gizi pangan, lalu ada mutu pangan, sertifikasi mutu pangan, dan dilanjutkan dengan gizi pangan. Selanjutnya yaitu sanitasi, penerapan CPMB PP nomor 28 tahun 2004, produksi primer atau hulu, pengadaan bahan mentah, desain dan fasilitas pabrik, proses pengolahan, bahan pengemas, mutu produk akhir, hygiene dan kesehatan karyawan, pemeliharaan program sanitasi, penyimpanan, transportasi, laboratorium dan pengawasan serta dokumentasi atau pencatatan. Parameternya yaitu tercakup ada 3, yaitu cemaran kimia, cemaran biologi, serta cemaran fisik. Nah, selanjutnya yaitu mutu dan gizi pangan. Standar Nasional Indonesia atau SNI terutama yang diberlakukan secara wajib seperti AMDK, tepung terigu, garam, dan kakao bubuk. Lalu Kodeks Makanan Indonesia yaitu SK Kepala Badan POM nomor HK 0005500617 tahun 2002. Serta kebijakan pemerintah terkait gizi seperti Peraturan KA Badan POM nomor HK 0006100256 tahun 2008 tentang larangan penambahan vitamin K dalam susu. Lalu Peraturan KA Badan POM nomor HK 000515235572 tahun 2008 tentang penambahan gizi. Selanjutnya yaitu ketentuan label yang pastinya harus berisikan keterangan mengenai pangan, lalu harus benar dan tidak menyesatkan. Wajib ada pada setiap pangan yaitu tulisan label pangan, serta terletak pada bagian pangan yang mudah dilihat dan dibaca tulisannya, serta tidak mudah lepas, luntur atau rusak. Nah, bagian utama label atau tulisan label pangannya itu harus memenuhi keterangan paling penting untuk diketahui masyarakat. Lalu harus ditempatkan pada satu sisi kemasan yang paling mudah dilihat, diamati atau dibaca, serta berada pada satu sisi pandang dan ditempatkan pada bagian label yang memiliki permukaan paling luas, serta teratur, tidak terdesak-desakan, jelas dan mudah dibaca. Lalu penggunaan latar belakang baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya diperbolehkan sepanjang tidak mengaburkan atau mengganggu pesan dan tulisan pada bagian utama label yang pastinya. Serta keterangan pada label sekurang-kurangnya harus mencakup atau berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, serta yang terakhir yaitu nomor pendaftaran. Nah, selanjutnya yaitu keterangan pada bagian utama label, yaitu terdiri dari isi bersih, nama dagang, nama produk, nama dan alamat produsen, nomor pendaftaran, tanggal kadaluarsa dan kode produksi, informasi nilai gizi dan start komposisinya. Yang harus dicantumkan pada informasi nilai gizi yaitu ukuran takaran saji, jumlah saji per kemasan, kandungan energi per takaran saji, yang keempat kandungan protein per saji dalam gram, kandungan karbohidrat per saji dalam gram, serta persentase dari AKG yang dianjurkan. Lalu zat gizi yang perlu dicantumkan pada informasi nilai gizi yaitu energi total, lemak total, protein, karbohidrat total, natrium, serta zat gizi sebagai berikut yang wajib dicantumkan apabila terdapat jumlah yang berarti yaitu
kalori lemak, lemak jenuh, kolesterol, serat makanan, gula, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Lalu zat gizi lain yang wajib ditambahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu zat gizi lain yang dibuat pernyataan zat gizinya pada label pangan. Klaim pada label, yaitu segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau serta tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya, yaitu terdiri dari yang pertama, klaim komposisi, asal, dan sifat bahan. Contohnya yaitu segar, alami, murni, terbuat dari bla bla bla. Yang kedua yaitu klaim gizi, yang ketiga klaim kesehatan, yang keempat klaim pangan diet, yang kelima klaim halal pastinya, serta tidak menyesatkan dan sesuai dengan ketentuan label yang dicantumkan tersebut. Nah, kategori pangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan daftar kategori pangan yang terdiri dari 16 kategori. Di mana yang pertama yaitu produk-produk susu kecuali yang termasuk kategori 02.0. Yang kedua yaitu lemak, minyak, dan emulsi minyak, tipe emulsi air dalam minyak. Serta yang ketiga yaitu es dan dapat dimakan termasuk sherbet dan sorbet. Yang keempat yaitu buah-buahan dan sayuran termasuk jamur, umbi, kacang-kacangan termasuk kacang kedelai dan lidah buaya, serta rumput laut serta biji-bijian. Yang kelima yaitu confectionery. Yang keenam yaitu serealia dan produk-produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar-akaran dan umbi-umbian, serta kacang-kacangan, polong-polongan, dan empulur, selain produk-produk bakteri pada kategori pangan 07. Nah, yang ketujuh yaitu produk bakteri, yang kedelapan yaitu daging dan produk daging, yang kesembilan yaitu ikan dan produk perikanan termasuk moluska yaitu kerang, bekicot atau siput laut, serta krustasea yaitu terdiri dari kepiting dan udang, lalu Echinodermata yang terdiri dari teripang. Yang ke-10 yaitu telur dan produk telur. Yang ke-11 yaitu pemanis yaitu termasuk madu. Yang ke-12 produk-produk garam, rempah, sup, saus, salad, serta protein. Yang ke-13 yaitu bahan pangan untuk kegunaan gizi khusus. Yang ke-14 minuman tidak termasuk produk susu. 15 yaitu makanan gurih siap santap, serta yang terakhir yang ke-16 yaitu pangan komposit yang terdiri dari produk pangan yang tidak termasuk kategori 01 sampai 15. Itulah dia sekian dari daftar kategori pangan yang terdiri dari 16 tadi. Sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai regulasi dan keamanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.